Ya, dalam video saya akan sampaikan apakah yang salah adalah struktur organisasinya. Karena maka Anda lah harus semua kerjakan sendiri. Apakah struktur organisasi yang harus di-improve? Nah, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton lagi berulang-ulang supaya Anda lebih jelas lagi. Atau Anda bisa juga kasih komen di bawah. Kalau ada pertanyaan, memang ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab atau yang tidak. Bisa jadi Anda bisa langsung hubungi tim saya ya untuk bisa berkonsultasi dengan saya. Oke? Dan jangan lupa Anda bisa subscribe dan like dan juga share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring. Oke, so bisa jadi struktur organisasi Anda adalah seperti ini. Saya adalah CEO. Saya punya divisi marketing, divisi sales, divisi operation, dan sebagainya. Ya. Lalu makin ke bawah, makin banyak, gitu kan? Ya, ada divisi. Di sini ada staff, di sini ada staff lagi, di sini ada staff lagi, gitu kan? Gitu ya, seperti begini kan? Dan sebagainya. Yang terjadi adalah, ya, makin ke bawah, ya, makin banyak. Perusahaan Anda semakin besar, tim Anda semakin banyak, ya. Artinya hierarkinya ya semakin besar, membesar ke bawah. Oke? Jadi Anda sebagai CEO, ya, sometimes Anda harus mungkin turun ke bawah, melihat apakah yang dilakukan di staff saya paling bawah itu benar apa enggak. Atau mungkin apakah yang dilakukan itu mereka sesuai nggak dengan ekspektasi apa yang Anda inginkan di dalam perusahaan Anda, kan gitu ya. Maka saya setuju banget bahwa salah satu founder dari BCA bilang bahwa sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pemilik usaha itu tidak mudah. Itu sulit, bukan hanya sulit, tapi sulit sekali. Nah, saya bilang juga sama, memang tidak mudah, bisa jadi sulit. Yang sulit apa? Membangun tim. Ya, membangun tim ini. Bagaimana ini dibangun supaya kokoh. Karena kalau di bawah ada kekacauan, di sini ada sedikit ya miskomunikasi antara divisi tidak cocok, ini sesuai ekspektasi, yang ini enggak. Coba bayangkan bagaimana sebuah organisasi bisa akan kuat kalau yang bawahnya ini tidak strong fondasinya. Bisa jadi budayanya, corporate culture-nya, ataupun cara komunikasinya, leadership-nya, macam-macam bisa terjadi di level sini atau mungkin di level tengah, ya. Dan pertanyaannya adalah, apakah sebagai CEO, apakah tahu core problem dari yang terjadi di dalam industri atau di dalam perusahaan Anda? Mungkin posisinya sih jelas, job desk-nya jelas, tapi cara bekerjanya, bagaimana cara komunikasi antar people di antara divisi-divisi tersebut, bagaimana mereka secara monitoring setiap pekerjaannya, performance-nya seperti apa, pengukurannya bagaimana. Bisa jadi antar divisi beda-beda. Ya coach, wajar dong, kan namanya perusahaan besar, ya pasti namanya setiap organisasi kan pasti setiap orang punya cara sendiri, punya masing-masing punya satu cara kerja yang berbeda untuk mencapai satu tujuan, satu hasil, satu ukuran yang yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Iya betul. Tapi pertanyaannya adalah kecepatan dari setiap orang apakah sama apa enggak? Tentu beda dong coach, nggak mungkin setiap orang bisa sama. Ya betul, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda punya satu standar di mana setiap personilnya itu mereka punya satu kecepatan ataupun satu kinerja yang sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan. Nah, bayangkan ya, standarnya aja mungkin nggak sama, ya, cara melihat satu indikator juga mungkin tidak sama, cara kerjanya juga mungkin ada berbeda-beda. Ya betul, memang di dalam satu budaya perusahaan bisa jadi satu culture-nya adalah memberikan satu fleksibilitas. Bagaimana cara kerjanya bisa bebas, yang penting targetnya tercapai. Bisa jadi seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, jika memang mereka punya cara yang berbeda dan mencapai target yang sama, tujuan yang sama, ya bisa aja. Jadi artinya, apakah tidak ada satu guideline yang jelas bahwa fleksibel itu seberapa fleksibel? Ya, seberapa mereka bisa bebas gitu kan. Dan kalau tidak ada satu standarnya, minimal satu guideline-nya, dan yang betul-betul bisa dilakukan, artinya SOP yang berjalan di perusahaan tersebut kan berarti tidak efektif. Karena setiap orang bisa fleksibel melakukan cara mereka, yang penting targetnya tercapai. Kan begitu. Dan kalau misalnya satu karyawan tersebut misalnya resign ataupun pindah ke perusahaan lain, bisa jadi mungkin ada kekacauan di dalam organisasi tersebut karena apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah fleksibel, tidak ada satu guide, tidak mengikuti guideline yang sudah ada. Jadi kan bisa jadi begitu. Nah, itu yang suka terjadi. Jadi owner turun lagi
Aduh, dia keluar nih. Padahal waktu ada dia bagus. Ya semuanya jalan baik. Memang sih cara dia agak cowboy, fleksibel sana-sini. Tetapi begitu dia resign dan dia mungkin pindah ke perusahaan lain karena ya satu dan lain hal, saya harus turun lagi dan cari orang tidak mudah. Saya maunya seperti dia, tapi ternyata dia susah karena dia sudah di perusahaan lain dan sebagainya, atau dia punya usaha lain. Jadi saya harus turun lagi, saya harus ajarin lagi, saya harus benar-benar mulai dari bawah lagi. Kapan saya bisa punya waktu? Kapan saya bisa pensiun? Kan gitu. Putar lagi begini kan, begitu kan ya. Jadi benerin lagi di bawah, kan gitu. Jadi di sini ada yang keluar. Memang saya udah punya HR. Saya bilang HR tolong ya, kalau bisa turnover karyawan tuh dijaga, jangan sampai keluar masuk begitu. Oke, siap Pak. Lalu karena mereka melihatnya, oke, jangan sampai turnover tinggi. Jadi apapun keinginan di bawah, ya udah dilakukan aja. Ya udah, daripada kamu keluar, ya udah saya kasih. Pak, minta bonus di bawah, ya udah saya kasih daripada keluar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Memang betul turnover sih turun, tapi kinerja mereka belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Karena HR-nya bilang, ya yang penting kan Pak, turnover bagus nih, nggak banyak yang keluar. Iya, tapi kan performance turun. Ya habis gimana Pak? Daripada kita nanti keluar, cari lagi kan susah. Akhirnya apa yang terjadi? Performa perusahaan ditentukan dari kinerja yang terjadi dalam perusahaan itu karena HR-nya tidak ingin ada turnover yang tinggi. Dan itu yang terjadi. Dan owner bilang, ya gimana ya? Ya udah, daripada keluar masuk tinggi, saya pusing lagi. Ya udahlah, saya yang tutupin aja deh kesalahannya tim saya, atau saya yang tutupin deh kelalaian mereka, saya tutupin deh kekurangan mereka. Jadi owner turun lagi ke bawah. Owner kadang-kadang jadi HR, owner kadang-kadang jadi supervisor. Saya tuh tidak bisa keluar dari ya putaran itu terus, karena terus saya masih di situ terus. Kalau saya mau keluar sebentar, nanti ada masalah. Keluar sebentar, nanti ini begini. Jadi saya nggak bisa keluar. Terus kalau saya mau kasih profesional, saya hire orang yang paling mahal sekalian. Betul, tapi kadang-kadang beda visi, beda misi, beda cara pikir. Saya maunya begini, dia maunya begitu. Tidak ada komunikasi. Daripada terus saya ngalah deh, biarkan mereka melakukan dengan caranya seperti itu. Dia bisa bagus, bawahnya nggak cocok. Jadi gimana? Saya lagi turun jadi penengah. Susah juga ya punya bisnis ya. Kalau gitu apakah saya tutup aja nih bisnisnya? Apakah seperti itu? Salah satu cara yang mungkin bisa efektif adalah bisa jadi strukturnya dibalik. Jadi saya CEO, wah coach di bawah, berarti ini artinya gimana? Saya kepala dia kaki kiri kepala? Ya nggak begitu. Maksudnya saya begini. Tadi kan saya di atas, wah makin ke bawah. Kadang-kadang saya turun ke bawah, terus bolak balik, begitu kan? Nah kalau ini gimana? Kalau ini saya di bawah. Jadi artinya apa? Saya yang mengerti fondasi dari bisnis saya. Lalu saya punya tim. Loh, artinya mereka di atas saya dong, coach. Artinya mereka harus, apakah saya harus tunduk pada mereka nih? Atau gimana nih, coach, maksudnya nih? Nah, begitu kan? Jadi kalau lihat gambar kita kasat mata lihatnya, wah, CEO diinjek-injek nih sama timnya gitu kan. Wah, semua deh, Pak. Bapak aja deh, Pak. Pak, Bapak semua deh, Pak. Pak, Bapak semua deh, Pak. Bisa jadi lihatnya begitu. Tapi kalau kita lihat dengan cara lihat yang lain, cara angle yang lain, kita lihat begini. Saya di bawah. Ya. Bayangkan begini. Kalau saya ingin mencapai satu puncak, ya, saya naik gunung, hiking gitu ya. Lalu saya lihat saya bawa rombongan nih, ya. Saya bawa rombongan 20 orang. Nah, saya lihat saya sudah di atas nih, tapi saya lihat beberapa orang masih di belakang saya. Itu mereka ada yang lambat, ada yang istirahat dulu, ada yang santai. Akhirnya target saya untuk mencapai puncak, misalnya saya mau melihat sunrise ya, jam 5 pagi, ya udah harus di atas puncak, itu saya harus cepet nih. Tapi karena saya lihat di bawah lama, jadi gimana? Saya nggak mungkin duduk di situ tungguin kan? Ayo cepet, nggak mungkin begitu kan? Saya turun ke paling belakang, saya dorong orang-orang yang, ayo maju, ayo saya bantuin. Ayo kita sama, yuk, karena kita jam 5 harus di atas, Jadi saya dorong dari bawah supaya mereka cepat, supaya mereka ayo gitu kan. Coba Anda lihatnya begitu. Jadi leader itu mendorong timnya naik. Bukan saya terus tarik, wah capek. Ya, aduh, tarik nih. Kadang-kadang saya yang mesti tarik semua. Nah, kalau kita dorong, push, ayo, kamu naik ke atas, kamu ke atas, kamu naik. Kamu sekarang bisa di. Jadi,
timnya bisa terangkat, naik terus. Kamu bisa jenjang karir naik, kamu bisa prestasi naik, performance naik. Kita dukung, kita support. Artinya gini, wah kalau gitu berarti setiap permintaan karyawan, setiap permintaan tim kita setuju semua. Bukan begitu, kita dukung. Artinya kalau mereka ingin berkembang, yuk kita boleh. Tadi kan coach bilang katanya kalau fleksibel itu semua, akhirnya malah jadi gaya bebas, akhirnya tidak sesuai SOP. Betul. Artinya didorong dalam hal kalau mereka mau berkreativitas boleh. Tapi kita punya panduan, ya. Misalnya nih mau naik gunung, Pak, saya boleh nggak lewat situ? Boleh aja. Tapi ingat, tetap kita harus ikuti panduan kita. Saya arahkan terus. Jadi boleh keluar jauh sedikit, tapi diarahkan lagi. Lalu arahkan. Loh, coach katanya begitu. Tadi katanya coach bilang kalau ownernya terus-terusan ngarahin kan capek juga. Ya, betul. Tunggu, ini gambarnya belum selesai. Jadi kalau Anda lihat gambar ini, ya. Tadi kalau lihat gambar sebelumnya kan kayaknya CEO diinjek-injek ya, di bawah ya. Tapi kita lihat gambar ini. CEO ternyata dia tidak sendirian. Dia membangun sistem. Membangun sistem, membangun sistem, membangun sistem, membangun sistem. Maksudnya membangun sistem gimana kok? Contoh, dia membangun sistem, dia bangun sistem dengan marketing. Artinya, bisa jadi dia collaborate dengan marketing strategis ataupun marketing agent, ya, atau digital marketing agency, atau dia memang marketing expert, dan dia kerjasama dengan CEO, ya, bisa jadi ini salah satu opsi saja, sehingga sama-sama membangun sistem marketing, sama-sama membangun branding di dalam perusahaan tersebut, ya, CEO akan kerjasama dengan si marketing ini, ya, perusahaan marketing ini misalnya gitu, dan si perusahaan marketing membantu CEO untuk merancangkan bagaimana supaya branding reputation-nya bisa diangkat, bagaimana supaya konten-konten yang dibuat, ataupun strategi campaign marketing yang dilakukan, push and pull-nya, semua dibuat oleh marketing expert ini, bisa jadi marketing consultant, ya, dan dia kerjasama dengan CEO untuk membangun sebuah sistem marketing. Dan pada saat monitoringnya, si konsultan marketing ini akan mendrive timnya, akan membantu timnya. Jadi tidak usah owner lagi yang terus-terusan ke sini, tapi ada divisi konsultan marketing ini yang membantu timnya untuk mendrive, untuk memfollow up, untuk memastikan mereka mengeksekusi dengan baik. Sistemnya sudah dibangun oleh CEO dan marketing konsultan ini. Sales sama, sales konsultan atau sales expert. Jadi CEO kerjasama dengan sales expert ini bukan hanya cuman dari sisi training ataupun dari sisi ya mungkin ada pelatihan sesaat, bukan cuman itu, karena pelatihan bisa naik turun, ya. Begitu timnya ganti berubah lagi, owner mesti turun lagi. Nah, ini menciptakan satu sistem, ya, dengan sales expert ataupun sales consultant gitu ya. Dia membangun satu sistem sales sehingga mereka yang akan ngedrive. Mereka yang ngedrive. Jadi CEO tidak perlu harus ngedrive. Ada tim, ada divisi tertentu, ada konsultan yang mendrive timnya. Timnya merasa terbantu karena diberi petunjuk yang lebih jelas, diberi arahan yang lebih jelas. Dan kenapa lebih jelas? Karena mereka masing-masing expert. Di bidang HR gimana? HR mungkin sama, mendrive tim HR-nya di sini. Sehingga apa yang terjadi? Perusahaan ini, ya, kuat karena bukan hanya CEO saja yang bekerja, bukan hanya CEO saja yang dia terus-terusan sendiri, tapi CEO ini bekerja sama, ya, sinergi ataupun punya satu program bersama dan sebagainya, membangun sebuah sistem, dan sistemnya tetap punya perusahaan tersebut, tetapi dibantu dengan expert-expert supaya CEO tidak kerja sendiri. Nah, pertanyaan, kalau sistem ini sudah kuat, sistem salesnya, sistem marketingnya, sistem HR-nya misalnya sudah kuat, apakah CEO bisa sekali-kali dia lepas? Ya bisa saja, karena saya tidak perlu di situ, toh sudah jalan gitu kan. Artinya tidak perlu di situ, artinya bukan benar-benar dilepas. Gimana ya? Saya bisa tidak perlu harus terusan saya, ya kan? Dan saya bisa akhirnya tidak perlu khawatir kalau misalnya tim saya resign atau tim over segala macam, karena udah punya standar dan sudah bangun sistemnya. Memang untuk membangun sistem perlu waktu, perlu komitmen, perlu satu, ya, benar-benar merancang blueprintnya sehingga betul-betul dari segala kemungkinan bisa benar-benar terbuat sebuah sistem. Nah, kalau ini sudah jadi, bisnis Anda lebih mudahkah untuk bisa duplikasi? Lebih mudahkah untuk bisa multiplikasi? Tapi kalau ini tidak jadi, dan Anda mau merancang itu semua sendiri, mau sampai kapan Anda membangun bisnis Anda? Mau sampai kapan Anda terus-terusan akan menjadi muter-muter di sana? Mau sampai kapan? Jadi, smart way is actually you can leverage, collaborate, ya, with the experts and help you to build your business stronger. From the marketing, the sales, ya terserah Anda. Nggak usah harus semua. Mana yang menurut Anda, divisi mana yang menurut Anda perlu collaborate. Karena zaman sekarang zaman kolaborasi, bukan zaman semuanya semua saya. No.
Bukan zaman monopoli, tapi zaman kolaborasi. Cuman harus di mana yang Anda harus kolaborasi lebih optimal sehingga semuanya tidak dilakukan oleh Anda. Karena zaman sekarang tentunya beda dengan 5 tahun yang lalu dan mungkin 5 tahun ke depan akan beda lagi. Kalau Anda punya ini, Anda punya waktu untuk memikirkan bagaimana pengembangan bisnis Anda ke depan. Ya, tapi kalau Anda terus-terusan habis waktu untuk ngurusin hal operasional, kapan Anda bisa berpikir ke depan? Kapan Anda punya waktu untuk pengembangan bisnis sementara orang lain begitu cepat? Nah, semoga dengan apa yang bisa saya sampaikan di video ini bisa membuka wawasan Anda sehingga Anda semakin lebih maju, semakin lebih cepat perputaran bisnis Anda. Jangan lupa Anda bisa kontak tim saya supaya bisa berkonsultasi dan saya di sini membantu Anda untuk salah satunya di sales division. Saya membantu untuk membuat sales system, membangun sales system di perusahaan-perusahaan yang saya coach langsung, yang saya langsung tangani sehingga sales systemnya kuat. So, semoga bisa bermanfaat, sukses selalu dan salam pengusaha.